Kita berdoa memohon bimbingan Roh Kudus. Ya Allah Bapa di sorga, sedia hati kami untuk mendengarkan firman-Mu. Sebab firman-Mu adalah cahaya dan kekuatan bagi kami yang lemah. Tuntunlah kami di dalam kuat kuasa Roh-Mu yang kudus, supaya oleh hikmat-Nya, masing-masing kami dimampukan untuk mengerti kehendak Tuhan, dan terutama sanggup melakukannya dalam kehidupan kami setiap hari. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kita akan membaca kitab Wahyu pasal 5, ayatnya yang ke-6 sampai dengan ayatnya yang ke-14. Demikian firman Tuhan. Maka aku melihat di tengah-tengah tahta dan keempat makhluk itu, dan di tengah-tengah tua-tua itu berdiri seekor anak domba, seperti telah disembelih. Bertanduk 7 dan bermata 7. Itulah ketujuh roh Allah yang diutus ke seluruh bumi. Lalu datanglah anak domba itu dan menerima gulungan kitab itu dari tangan Dia yang duduk di atas tahta itu. Ketika ia mengambil gulungan kitab itu, tersungkurlah keempat makhluk dan ke-24 tua-tua itu di hadapan anak domba itu. Masing-masing memegang satu kecapi dan satu cawan emas penuh dengan kemenyan. Itulah doa orang-orang kudus. Dan mereka menyanyikan suatu nyanyian baru, katanya, Engkau layak menerima gulungan kitab itu dan membuka meterai-meterainya, karena engkau telah disembelih, dan dengan darahmu engkau telah membeli mereka bagi Allah dari tiap-tiap suku dan bahasa dan kaum dan bangsa. Dan engkau telah membuat mereka menjadi suatu kerajaan dan menjadi imam-imam Allah kita, dan mereka akan memerintah sebagai raja di bumi. Maka aku melihat dan mendengar suara banyak malaikat sekeliling takhta, makhluk-makhluk dan tua-tua itu, jumlah mereka berlaksa-laksa dan beribu-ribu laksa. Katanya dengan suara nyaring, Anak domba yang disembelih itu layak untuk menerima kuasa dan kekayaan dan hikmat dan kekuatan dan hormat dan kemuliaan dan puji-pujian. Dan aku mendengar semua makhluk yang di sorga dan yang di bumi dan yang di bawah bumi dan yang di laut dan semua yang ada di dalamnya berkata, bagi Dia yang duduk di atas tahta dan bagi anak domba adalah puji-pujian dan hormat dan kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Dan keempat makhluk itu berkata, Amin. Dan tua-tua itu jatuh tersungkur dan menyembah. Berbahagialah setiap orang yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya dengan setia dalam kehidupannya. Haleluya. 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 Saya ingin menyapa Bapak Ibu Saudara-saudara baik yang di dalam gereja ini maupun yang di rumah masing-masing. Shalom. Bapak Ibu Saudara-saudara, hari ini kita sedang melaksanakan ibadah pertukaran pelayan firman atau dalam bahasa yang lain pertukaran mimbar. Pertukaran pelayan firman ini dilangsungkan dalam rangka bulan reformasi. Di lingkungan gereja-gereja DKI Jakarta, kita melaksanakan 2 kali pertukaran pelayan firman. Yang pertama bulan Oikumene, itu bulan Mei, dalam rangka ulang tahun persekutuan gereja-gereja di Indonesia. Dan yang kedua pada bulan Oktober, dalam rangka reformasi. Tanggal 31 Oktober selalu diperingati sebagai Hari Reformasi. Hari Reformasi yang dilakukan oleh Bapak Martin Luther. Dan kemudian kita mengenal bulan ini sebagai bulan reformasi. Puji Tuhan kita bisa jumpa. Saya baru pertama kali datang ke gereja ini, saya Pendeta Pinihas Jenjengi.
dari Gereja Kristen Sulawesi Tengah. Jadi daerah kami ada di Sulawesi Tengah, pelayanan kami di Sulawesi Tengah dan Sulawesi Selatan dan di Jakarta ini. Jadi kami di Jakarta baru ada satu, yakni GKST Gloria Jakarta, lalu ada pos pelayanan di Cibubur, juga ada pos pelayanan bakal jemaat yang nanti akan disahkan, jemaat GKST Haleluya di Tambun, Bekasi. Itu perkenalan singkat. Saya sendiri asli Sulawesi, asli Poso, istri saya dari Medan, Buru Raja Guguk. Dan putri kami satu, dia sedang studi di STT Jakarta semester yang kelima. Nah, saya selain menggembala juga mengajar dan sedang menyelesaikan studi S3 saya, yaitu studi Islamologi, suatu studi mengenai Islam. Saya menempuhnya di Pasca Sarjana Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, UIN yang ada di Ciputat. Jadi itu perkenalan singkat. Nah, tema hari ini adalah terpujilah Tuhan yang menyelamatkan. Jadi terpujilah Tuhan yang menyelamatkan. Bacaannya dari Wahyu, khususnya pasal 5 ayat 6 sampai dengan ayatnya yang ke-14. Ini kitab Wahyu ini adalah kitab apokaliptik, kitab mengenai penglihatan, dan penglihatan itu dialami oleh Yohanes tentang sesuatu yang akan terjadi nanti, bahkan juga tentang persiapan-persiapan kita sekarang ini sebelum menghadapi hari akhir. Nah, kedudukan kitab Wahyu sangat penting supaya kita menyadari ada arah dari hidup kita ke depan. Ada tujuan yang mau kita masuki. Tapi intinya ini penglihatan. Kemarin ada seorang teman bercerita begini kepada kami, ya, bukan kepada saya saja, bahwa dia pernah bermimpi. Nah, dalam mimpinya itu dia melihat family, ya, om lah. Omnya itu berada di lautan api. Sangat luas lautan apinya. Tak berbatas, tak berujung, kata dia. Lalu om itu berseru. Dia muncul dari tengah-tengah api lalu kemudian berseru kepada kawan yang kemudian mengalami mimpi ini. Tolong jangan lakukan apa yang pernah saya lakukan. Siapkan dirimu supaya kamu tidak masuk ke tempat ini. Sesudah itu dia tenggelam di tengah-tengah lautan api dan lenyap. Lalu dia bercerita kepada kami dan kami bilang itu pesan. Pesan kepada Bapak dan keluarga, bahkan kepada kita yang mendengarkan. Supaya mempersiapkan diri. Mempersiapkan diri sebelum harinya tiba. Nah, Bapak Ibu Saudara, ini mirip dengan pesan yang kemudian kita ambil dari kisah orang kaya dan Lazarus yang miskin. Nah, saya tidak usah ceritakan kisahnya. Singkatnya, Lazarus yang miskin mati, orang kaya juga mati. Ketika di alam baka, Lazarus berada di pangkuan Abraham, di sorga, sementara orang kaya ada di dalam alam neraka. Karena dia kepanasan, dia berkata begini kepada Bapak Abraham. Bapak Abraham, suruhlah, aku minta tolong, suruhlah Lazarus mencelupkan jarinya ke air. Lalu meneteskan ke dalam mulutku. Sungguh sangat panas dan saya kehausan. Apa kata Bapak Abraham? Tidak mungkin. Sebab jarak dari surga ke neraka terlalu lebar dan tidak mungkin dilakukan. Kemudian permintaannya yang kedua, tolong Bapak Abraham, suruhlah Lazarus pergi ke dalam dunia. Memberitahukan kepada keluargaku supaya mereka hidup baik-baik, jangan seperti saya. Nanti kalau mereka hidup baik-baik, mereka bisa ke surga. Jangan seperti saya ke neraka. Bapak Abraham bilang, tidak bisa. Sebab di sorga ada kitab suci. Jadi Bapak Ibu Saudara, kita punya kitab suci, baca tiap hari. Jangan sampai kitab suci ini hanya disimpan begitu saja, baca tiap hari. Ada renungan yang dikirim di grup WhatsApp, baca tiap hari. Jangan katakan terlalu sibuk. Untuk firman Tuhan harus ada waktu. Supaya kita punya pengetahuan iman.
Kalau tidak punya pengetahuan iman, kita akan mudah digoda oleh iblis. Banyak orang jatuh, digoda oleh iblis karena apa? Karena dia tidak punya pengetahuan iman yang kuat. Yesus saja digoda oleh iblis di padang gurun itu pakai ayat. Yang pertama dikatakan, ubahlah kalau engkau anak Allah. Di dalam firman kan ada mengatakan dia akan datang sebagai anak Allah. Kalau engkau anak Allah, ubahlah. Roti-roti itu menjadi batu. Benar apa enggak? Benar apa enggak? Ya, berarti enggak ngantuk ya. Ubahlah batu-batu itu menjadi roti. Ya, kemudian yang kedua dibawa ke bubungan bait Allah. Pokoknya bubungan yang tinggi. Kalau engkau melompat, maka di dalam ayat dikatakan firman malaikat-malaikat Tuhan akan menatang engkau. Akan menatang engkau. Jadi katanya, enyahlah iblis, jangan mencobai Tuhan Allahmu. Yang ketiga dikatakan, kalau engkau menyembah aku, seluruh kerajaan-kerajaan yang kau lihat itu akan kuberikan kepadamu. Oh, rupanya iblis punya wewenang juga. Ya, makanya sampai hari ini banyak orang berkolaborasi dengan iblis karena iblis punya kuasa. Tapi bahaya. Yesus mengatakan, hanyalah iblis, ada firman yang mengatakan, hanya Tuhan sajalah, Allah sajalah yang disembah. Kalau tidak kuat-kuat firman, kita bisa kalah, kita bisa jatuh. Jadi, persiapkan diri untuk hidup di masa yang akan datang, terutama sebelum harinya tiba, dengan membaca firman Tuhan. Nah, dikatakan dalam pembacaan tadi, Yohanes melihat bahwa di tengah-tengah, ya ayatnya yang ke-6, maka aku melihat anak domba itu membuka, ayatnya yang ke-6, maka aku melihat di tengah-tengah tahta dan keempat makhluk itu. Dari tengah-tengah tua-tua itu berdiri seekor anak domba seperti telah disembelih. Bertanduk 7 dan bermata 7. Itulah ketujuh roh Allah yang diutus ke seluruh bumi. Saudara-saudara, penglihatan ini, saya katakan tadi adalah penglihatan. Tapi penglihatan ini bukan cuma sekedar mimpi belaka. Dia penglihatan yang jelas. Untuk menunjukkan kepada dunia tentang siapa yang harus kita sembah. Siapa yang harus kita sembah itu adalah anak domba Allah. Di tengah-tengah tahta itu, bahkan di tengah-tengah keempat makhluk, lalu kemudian ada anak domba. Anak domba Allah. Makhluk itu kalau kita baca cermat, bagian-bagian sebelumnya, makhluk itu ada yang berbentuk singa. Makhluk itu yang kedua yang berbentuk anak lembu. Yang ketiga makhluk yang bermuka manusia. Yang keempat makhluk berupa burung nasar yang terbang. Ada makna-maknanya dari empat makhluk itu, tapi saya tidak usah rinci. Saya fokus saja bahwa di tengah-tengah tahta dan makhluk itu ada anak domba. Dijelaskan dengan detail di sini. Sepertinya baru disembelih. Maksudnya, kalau kita artikan secara letterlek, berarti dia mati dong, baru disembelih. Ini anak domba yang sudah disembelih tapi hidup. Menggambarkan Yesus yang disalib tapi bangkit. Itu anak domba Allah sepertinya baru disembelih. Baru disembelih. Nah, penggambaran Tuhan kita agak berbeda ya dengan penggambaran-penggambaran mengenai dewa-dewa ataupun tokoh-tokoh penyelamat yang kadang-kala kesannya gagah perkasa. Gagah perkasa. Nah, Yesus tidak mencerminkan gagah perkasa seperti itu. Dia lemah anak domba bahkan disembelih. Tetapi ternyata pada diri anak domba Allah ini ada kekuatan yang luar biasa. Yang kemudian menjadikan dia adalah pemegang, penentu, pengendali akan keselamatan manusia dan dunia. Jadi kalau umpamanya kita membaca ya, kisah-kisah mengenai keyakinan di tempat lain tentang tokoh-tokoh yang menyelamatkan,
maka ada kesan heroik, ada kesan yang luar biasa, tapi Yesus tidak. Karena itu ada kalau kita membaca misalnya kita membaca Al-Qur'an, itu Yesus dijabarkan bukan mati di kayu salib. Kenapa tidak mati di kayu salib? Karena tidak mungkin seorang nabi Tuhan matinya dengan cara yang konyol. Nah, itu pemahaman mereka sehingga mereka agak sulit untuk menerima Yesus mati di kayu salib. Karenanya penjelasan yang mereka berikan yang saya baca, lalu Allah kemudian menyelamatkan atau mengambil Yesus, lalu membuat Yudas mirip dengan Yesus. Sehingga yang disalibkan itu bukan Yesus tapi Yudas. Yesus selalu diangkat. Ada kisah yang mengatakan Yesus lagi diangkat atau Yesus diselamatkan ke tempat lain. Nah, itu pemahaman yang berkembang di kalangan agama lain. Tetapi kita memahami Yesus itu anak domba yang disembelih. Sebab langkah menjadi korban, langkah menjadi korban adalah penting bagi penghayatan keselamatan kita. Jadi Yesus itu adalah domba yang dikorbankan untuk keselamatan kita. Jadi teologi kita tentang keselamatan, teologi pengorbanan. Yang kemudian harus menjadi nilai universal. Kita harus mengorbankan diri kita supaya orang lain menjadi baik. Supaya orang lain menjadi selamat. Kalau istri kita punya kelemahan, kita berkorban untuk menerima kelemahannya. Kalau suami kita punya kelemahan, kita berkorban untuk menerimanya. Kalau tidak ada hukum pengorbanan di dalam kehidupan keluarga, kita berantem, kita akan susah untuk bertahan. Saya berkorban walaupun dia punya kelemahan. Saya berkorban walaupun keluargaku punya kesalahan. Kita mengorbankan diri kita sebagaimana Yesus mengorbankan diri untuk menebus kita dan mengangkat kita. Itu anak domba Allah. Jadi teologi Kristen, teologi keselamatan Kristen adalah teologi pengorbanan. Nah, yang lemah ini di dalamnya terkandung kekuatan yang luar biasa. Dia memiliki tanduk 7, mata 7. 7 itu dalam bahasa sosiologis orang Ibrani yang kemudian juga dipakai dalam bahasa agama, angka kesempurnaan. 7 itu sempurna. Makanya banyak sekali hal-hal di dalam Alkitab lalu menggunakan angka 7. 7 hari, ya kan? 7 hari. Kemudian banyak lagi angka-angka 7. Wujud atau sebagai angka yang menjelaskan kesempurnaan. Jadi tanduk itu adalah kehormatan. Ya, tanduk itu menunjukkan keagungan. Jadi Yesus sungguh-sungguh sempurna dalam hal kehormatan dan kemuliaannya. Juga dia menguasai segala-galanya. Dikatakan mempunyai 7 mata sebagai cerminan dari roh Allah yang bekerja di seluruh dunia. Dengan demikian, maka dia adalah Allah, anak domba Allah yang patut dimuliakan. Kemudian anak domba yang kesannya baru disembelih itu dengan langkah pasti menerima kitab gulungan. Kitab keselamatan dari Allah Bapa di sorga. Jelas bahwa di situ ada pengalihan suatu wewenang yang besar kepada Yesus Kristus. Makanya sekarang ini hukum keselamatan kita bukan lagi kepada persembahan. Bukan lagi kepada amal. Bukan lagi kepada banyaknya ibadah kita atau panjangnya doa-doa kita. Hukum keselamatan kita adalah pada Kristus. Jadi hubungan kita dengan Allah adalah hubungan yang kristologis dari sekarang sampai selama-lamanya. Jadi itu Bapak Ibu Saudara-saudara, tanpa Yesus kita tidak akan bisa untuk menghampiri tahta kerajaan Allah. Hanya di dalam dan melalui Yesus Kristus. Sesudah itu, kemudian dikatakan bahwa keempat makhluk itu ketika dia menerima kitab keselamatan, keempat makhluk bahkan ke-24 tua-tua itu tersungkur. Nah, sebenarnya tersungkur di sini kalau kita kaji lebih dalam tertelungkup, mencium tanah sebagai tanda hormat mereka kepada Tuhan Allah Bapa di sorga.
Mereka tertelungkup seperti pastor. Kalau pernah nonton di YouTube, pastor diurapi, itu mereka harus mencium tanah itu. Tertelungkup seperti ini lalu mencium tanah. Nah, seperti itulah keempat makhluk dan tua-tua yang ada di sekitar tahta itu tertelungkup untuk menghormati. Lalu mereka menyanyikan nyanyian baru. Nah, mereka menyanyikan nyanyian baru. Jadi dari ayat ini banyak orang menjelaskan di sorga nanti kita akan memuji-muji Tuhan. Saya kira itu sesuai dengan sifat-sifat kekristenan. Bahkan juga sesuai dengan ruang alam yang akan kita hidupi bersama Tuhan. Bahwa di hadapan Allah kita hanya akan memuji-muji. Dan itulah langkah yang paling tinggi dalam kaitan dengan penghormatan kita kepada Tuhan. Hanya memuji-muji Tuhan selamanya. Bukan memuji diri atau orang lain, hanya memuji Tuhan selamanya. Dikatakan tadi menyanyikan nyanyian baru. Apakah yang dimaksud di situ? Setiap waktu mereka menyanyi ada nyanyian baru? Bisa juga seperti itu. Tetapi ada makna yang lain. Kata baru yang dipakai di sini ada dua. Yang pertama neos. Neos itu baru dari segi waktu. Ya, ini hari baru, hari Minggu yang baru. Itu neos. Tetapi ada kata baru yang kedua yaitu kainos. Kainos itu baru dari segi waktu, tapi juga dari segi kualitas. Ya, baru dari segi waktu, tapi juga dari segi kualitas. Orang bisa saja menyanyikan lagu baru, tapi belum tentu dari kualitas atau berdasarkan kualitasnya. Karena itu yang diharapkan dari kita menyanyikan suatu lagu pujian. Boleh lagu itu baru, boleh lagu itu tua, tapi yang penting kualitasnya selalu baru. Ya, kalau umpamanya yang dimaksud di sini lagu baru dalam hal syair baru semua, kita tidak bisa lagi menggunakan lagu nafirik rohani karena itu lama semua syairnya. Lama semua. Kita harus pergi ke GBI misalnya ya. Karena GBI kan paling banyak lagu-lagu barunya ya. Bukti yang dimaksud. Lagu lama kita nyanyikan tapi dengan spirit baru. Itu yang perlu untuk kita lakukan di dalam menyampaikan puji-pujian kita kepada Tuhan. Itu yang perlu kita lakukan dalam memuliakan nama Tuhan. Jadi karena itu saran saya, kalau mau menyanyikan lagu-lagu pujian di ibadah, bagusnya lagu-lagu itu dibagi ke jemaat. Supaya mereka melatih diri di rumah. Sehingga pada waktu ibadah on-site maupun live streaming, menyanyi di gereja atau di rumah, mereka juga menyanyi dengan sungguh-sungguh. Harus menyanyi dengan sungguh-sungguh. Kalau tidak ada pemuliaan akan Tuhan. Apalagi kadang-kadang menyanyi, ya udahlah, ini pakai Zoom. Udah, yang di ruang Zoom yang punya musik aja lah yang nyanyi. Kita nggak perlu. Bukan. Walaupun mic kita di mute, tetap menyanyi. Walaupun kita di rumah, tetap menyanyi. Jangan beribadah seperti ini, kedapatan tidur. Kemarin kamu ikut enggak? Aduh maaf, saya ikut tapi separuh. Kenapa? Saya ketiduran. Salah itu. Nggak boleh itu. Nggak boleh seperti itu. Harus sungguh-sungguh menyanyi. Nah, lagu ini, nafirik rohani, akan menjadi lagu baru setiap hari. Karena kita nyanyikan pada hari baru. Spiritnya juga baru. Itu yang dia bilang, menyanyikan nyanyian baru. Jadi bukan soal syair baru, bukan. Boleh syair baru kita nyanyikan, karena kita terus harus berkarya bercipta, tetapi intinya adalah itu kita nyanyikan dengan penuh kesungguhan. Yang main juga seperti Pak Irawan tadi, mantap itu ya. Menyanyinya bagus. Kemudian yang mandu juga latihan. Ya, yang mandu latihan. Saya pernah mengikuti sebuah pelayanan gereja, sekaligus saya belajar di gereja itu ketat sekali. Orang yang nggak datang latihan, singernya, apalagi WL-nya, langsung di-cut kalau tidak mengikuti jadwal. Harus minimal 3 kali latihan. Kalau cuma 2 kali di-cut, diganti. Sungguh-sungguh mereka melayani, tapi ketika mereka menyanyikan, benar-benar. Itu Bapak Ibu teman-teman, kalau kita benar-benar menyanyikan lagu itu sungguh-sungguh, yang main musik bagus, yang pro kantornya bagus, jemaatnya juga bagus, itu kayak sorga di dalam gereja. Rasanya kayak di sorga.
Kalau kita lakukan dengan sungguh-sungguh, tapi kan biasanya gereja kita nyanyi seadanya, pulang ya seadanya juga. Jangan terjadi seperti itu. Kemudian dikatakan beribu, beratus-ratus, bahkan beribu-ribu, bahkan berlaksa-laksa ribu orang menyembah memuliakan nama Tuhan. Lalu kemudian berseru, ada ayat yang sungguh sangat agung di sini yang kemudian mengatakan tentang siapa itu Allah yang kemudian disembah oleh mereka. Dikatakan ada beberapa syair lagu yang mereka sampaikan sebagai pujian. Kemudian dikatakan, anak domba yang disembelih itu layak untuk menerima kuasa. Ya, beribu-ribu bahkan berlaksa-laksa ribu orang sujud menyembah. Untuk mengatakan, anak domba itu layak menerima kuasa. Sebelum-sebelumnya yang melihat peristiwa ini, Yohanes, dia waktu itu sedih. Karena tidak ada yang bisa membuka kitab. Tidak ada yang bisa membuka kitab. Itu kalau kita baca bagian sebelumnya, dia sedih. Bahkan menangis. Kenapa tidak ada yang bisa membuka? Lalu kemudian datanglah firman yang mengatakan. Bahkan bukan cuma firman, ada penampakan anak domba Allah yang menerimanya. Termasuk membuka meterai-meterainya. Yang lain gak bisa. Jadi itu menunjukkan bahwa Yesus adalah jalan kebenaran dan kehidupan. Tanpa Dia kita tidak akan bisa sampai kepada Bapa. Sebab apa? Sebab Dia yang membuka meterai-meterai dari apa yang disebut jalan keselamatan itu. Jangan pernah berhenti untuk berdoa Bapak Ibu Saudara. Jangan pernah berhenti untuk beribadah. Karena ketika kita beribadah, jalan-jalan yang kemudian menjadi jalan buntu akan dibukakan. Jalan-jalan di mana kita sulit untuk maju akan dibukakan. Yang mampu membukakan meterai-meterai belenggu, meterai-meterai kebuntuan hanya Yesus Kristus. Sampai kepada jalan keselamatan. Hanya Dia yang bisa membukakan. Padanya ada kuasa. Yang kedua dikatakan, padanya ada kekayaan. Jangan pikir bahwa kita kemudian akan bisa membayar Tuhan. Oh jangan. Tidak mungkin. Sebab segala-galanya Dia yang punya. Dia kaya dalam hidup ini. Meskipun pandemi, banyak orang yang mengalami kesulitan. Ada yang hilang pekerjaannya. Ada yang kemudian tidak bisa melaksanakan rencananya. Bahkan ada orang yang kita kasihi meninggal. Tapi jangan menyerah. Jangan menyerah. Allah kita maha kaya. Dia bisa menolong kita dalam segala situasi. Kemudian dikatakan juga hikmat. Alam pengetahuan kita bisa luas. Orang bisa belajar tinggi. Tetapi hikmat itu melampaui segala ilmu. Hikmat ilahi melampaui segala ilmu. Orang yang kita mungkin anggap dalam tanda petik bodoh, sebenarnya tidak boleh pakai kata bodoh ya. Katakanlah kita menggunakan kata itu dalam tanda petik bodoh, itu bisa dibuat Tuhan menjadi orang yang hebat. Asal dia berhikmat, sungguh-sungguh hidup di dalam hikmat Tuhan. Dan kekuatan. Ya, tidak usah dijelaskan soal kekuatan, Allah kita adalah maha kuat. Dan hormat. Segala keagungan, kehormatan ada padanya. Meskipun kalau kita mendengarkan penjelasan orang lain, terhormat tapi kok hina. Terhormat tapi kok matinya konyol. Memang itulah Allah kita. Allah yang turut menderita supaya kita beroleh jalan keselamatan. Jadi Bapak Ibu Saudara-saudara, dikatakan selanjutnya, dialah yang mempunyai kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Hari ini saya ingin mengajak kita semua, jangan pernah berhenti untuk memuliakan nama Tuhan. Bangun pagi, baca firman, sampaikan pujianmu. Boleh dengan lagu, boleh dengan kata-kata, Tuhan, aku memuji Engkau. Sebab hari ini hanya bisa saya alami semata-mata karena Tuhan berkuasa dalam hidupku. Dan yang terpenting Tuhan, aku memuji Engkau karena keselamatanku. Selain kita memuji-muji Tuhan, mari kita praktekkan sebuah hidup yang betul-betul melakukan kehendak Allah. Sebab itu juga akan menjadi pujian kita kepada Tuhan. Kalau kita tidak melakukan apa yang difirmankan oleh Tuhan,
pujian-pujian kita hanya bersifat verbal saja. Tapi kalau kita mempraktekkan firman Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari, maka ketika kita menyanyi memuji Tuhan, ketika kita melakukan firman-Nya, kita pun tampak memuji-muji Tuhan. Dan kita mengakui Dia memang anak domba Allah yang maha kuasa penyelamat kita. Terpujilah Tuhan yang menyelamatkan kita. Terpujilah Dia dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin.